Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Asya Paramitasari, absen 3 dari kelas I semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pecahan, pecahan ekuivalen, membandingkan dan mengurutkan pecahan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep pecahan. Pecahan merupakan suatu konsep yang sangat penting dikuasai oleh peserta didik pada jenjang sekolah dasar. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda, atau bagian dari suatu himpunan. Bentuk penulisan A per B disebut dengan pecahan, dengan A dan B merupakan bilangan cacah dan B tidak sama dengan 0. A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Memperagakan konsep pecahan misalnya dengan 1/2 bisa dilakukan dengan cara melipat kertas berbentuk persegi ini, dilipat dengan tepat sehingga menutupi satu dengan yang lainnya. Jadinya jika sudah dilipat dan diarsir akan menjadi 1/2. Di sini saya menggunakan media yang bernama blok pecahan. Pada gambar lingkaran yang pertama menggambarkan satu bagian yang utuh atau satu keseluruhan. Pada gambar lingkaran yang kedua menggambarkan satu bagian dari dua bagian yang utuh atau disebut dengan 1/2. Pada lingkaran yang ketiga menggambarkan satu bagian dari 4 bagian yang utuh atau disebut dengan 1/4. Pada gambar keempat menggambarkan satu bagian dari 6 bagian yang utuh atau disebut dengan 1/6. Pada gambar kelima menggambarkan satu bagian dari 8 bagian yang utuh atau disebut dengan 1/8. Pada gambaran terakhir, pada lingkaran terakhir itu adalah menggambarkan satu bagian dari 10 bagian yang utuh atau disebut dengan 1/10. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pecahan ekuivalen. Pecahan ekuivalen itu disebut juga dengan pecahan senilai, pecahan seharga, dan pecahan yang sama. Jadi pecahan yang nilainya sama. Itu lebih jelasnya kita bisa gunakan blok pecahan ini. Misalnya pecahan 1/2 dengan 2/4. 1/2 dengan 4/4 kita bisa lihat luas daerahnya. Jadi luas daerahnya itu sama. 1/2 dengan 2/4. Jadi dapat disimpulkan 1/2 dengan 2/4 ini pecahan yang senilai. Selanjutnya adalah membandingkan pecahan. Kita langsung ke contoh. Gunakanlah tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari yang tepat untuk mengisi titik-titik pada pecahan ini 1/2, 3/4, dan 5/8. Jadi kita gunakan kertas lipat, kertas persegi ini. Jadi dari peragaan ini kita ketahui bahwa bila bangun dipotong dan dibanding-bandingkan, luasnya akan tampak bahwa 1/2 lebih kecil kurang dari 3/4 dan 3/4 lebih besar dari 5/8. Selanjutnya, kepingan-kepingan pecahan berikut ini juga dapat digunakan untuk membandingkan pecahan biasa. Berdasarkan peragaan gambar ini yang diberikan kepada siswa secara bersamaan, dapat membuat siswa membandingkan sekaligus mengurutkan pecahan. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan pada pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan yang penyebutnya sama. Misalnya 1/2 ditambah 1/2. Nah, di sini sudah ada bentuk dari pecahan 1/2. Maka apabila 1/2 ditambah 1/2, kita membalikan satu bagian ini, 1/2 ini kita balikan.
Jadi warna ini menunjukkan hasil dari 1/2 ditambah 1/2, yaitu 2/2 atau 1 bagian. Selanjutnya adalah penjumlahan pada penyebut yang berbeda. Kita ambil contoh misalnya 1/4 ditambah 1/2. Karena penyebutnya tidak sama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya menjadi 4. Karena 1/2 senilai dengan 2/4, maka penjumlahannya menjadi 2/4 ditambah 1/4. Di sini sudah ada pecahan dengan bentuk 2/4. Untuk menjumlahkan dengan 1/4, maka kita membalikkan satu bagian dari warna ini. Jadi warna ini menunjukkan hasil dari 2/4 ditambah 1/4 adalah 3/4. Selanjutnya adalah operasi pengurangan pada pecahan. Yang pertama yaitu penyebutnya yang sama. Misalnya 3/6 dikurangi 1/6. Jadi karena di dalam lingkaran ini sudah ada 3/6. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa langsung mengoperasikannya dengan cara membalikkan satu bagian dari pecahan 3/6 ini. Jadi warna pink ini adalah menunjukkan hasil dari 3/6 dikurangi 1/6, yaitu 2/6. Nah, selanjutnya adalah operasi pengurangan pada penyebutnya yang tidak sama, yang berbeda ya. Jadi misalnya 3/4 dikurangi 1/2. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi berpenyebut 4. Di sini 1/2 senilai dengan 2/4, maka operasinya 3/4 dikurangi 2/4. Di sini sudah ada 3/4. Kemudian kita mengurangi dengan cara membalikkan dua bagian. No. Kita balikkan dua bagian. That's no. Warna pink ini menunjukkan hasil dari pengurangan 3/4 dikurangi 2/4, yaitu 1/4. Selanjutnya adalah perkalian dalam pecahan. Perkalian dalam pecahan dapat dilakukan dengan cara mengangkat permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat menyiapkan benda-benda seperti pita, kertas, dan lain-lainnya sebagai contoh. Kita langsung ke contoh, yaitu Budi, Joko, dan Adit mendapat tugas membuat bunga-bungaan dari pita saat pelajaran kerajinan tangan. Untuk membuat sebuah bunga-bungaan, masing-masing siswa memerlukan 1/4 meter pita. Berapa pita yang diperlukan Budi, Joko, dan Adit? Nah, pertanyaannya, bila masing-masing anak memerlukan 1/4 meter pita, maka 3 anak akan memerlukan berapa meter pita? Jadi kita bisa memberikan peragaan seperti ini. Ini masing-masing anak, Budi, Joko, dan Adit itu memerlukan 1/4 pita. Jadi ini peragaannya. Jadi kita bisa dijawab dengan menggunakan konsep penjumlahan berulang akan didapat bentuk sebagai berikut ini. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Adapun dalam bentuk lainnya, yaitu 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3 kali 1/4 sama dengan 3 kali 1/4 sama dengan 3/4.
Dalam kalimat sederhana dapat menyatakan bahwa bilangan asli dikalikan dengan pecahan, hasilnya adalah bilangan asli dikalikan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Atau dalam bentuk umum ditulis A kali B per C sama dengan A kali B per C. Contoh di atas juga dapat ditulis 3 dikali 1 per 4 sama dengan 3 dikali 1, 3 per 1 dikali 1 per 4 sama dengan 3 per 4 sama dengan 3 dikali 1 per 1 kali 4. Selanjutnya adalah pembagian pada pecahan. Seperti halnya pada pola perkalian, dalam pembagian juga diharapkan pembelajarannya berorientasi pada permasalahan yang konseptual dan realistik, seperti contoh ini. Contohnya, kakak mempunyai 2 meter pita dan akan dibuat bunga-bungaan. Masing-masing bunga-bungaan memerlukan pita 1/3 meter. Berapa banyak bunga-bungaan yang dapat dibuat? Untuk menjawab permasalahan ini dapat digunakan media pita atau gambar dari pita. Ada 2 meter pita yang akan dibuat menjadi bunga-bungaan. Setiap kali membuat bunga berarti ada pengurangan 1/3 meter dari 2 meter yang ada sampai pita itu habis digunakan untuk membuat bunga-bungaan. Perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Jadi bisa kita anggap ini 2 meter pita. Jadi dalam 2 meter pita ini kita lakukan pengurangan sebanyak 1/3 sampai habis. Misalnya ini 1/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 1/3 1/3, sehingga bisa dijawab sebagai berikut ini. Sesuai dengan proses di sebelah tadi, masalahnya sekarang dapat ditulis sebagai berikut. Sesuai pita tersebut, 2 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3. Dalam kalimat pembagian dapat ditulis 2 dibagi 1/3 sama dengan 6. Jadi ada 6 bunga-bungaan yang dapat dibuat. Contoh konkret dapat diperbanyak untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang materi yang disajikan. Pada tahap berikutnya, jika diperlukan, masalah yang sama dapat juga dijelaskan dengan peragaan dengan garis bilangan. Contoh 2 dibagi 1/3 dapat diartikan sebagai ada berapa 1/3 dalam 2. Pada ini merupakan garis bilangan yang misalnya ini 2 meter dan dikurangi 1/3. Nah, pada garis bilangan ini tampak bahwa dalam 2 ada 1/3 sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 2 dibagi 1/3 sama dengan 6 sama dengan 2 dikali 3/1. Pola hubungan di atas kata kuncinya adalah apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa, maka pembagian berubah menjadi perkalian, tetapi pecahannya dibalik. Penyebutnya menjadi pembilang, ya, jadi penyebutnya ini menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut, atau dalam bentuk umum A dibagi B per C sama dengan A kali C per D. Sekian pemaparan materi dari saya tentang konsep pecahan. Lanjut ke pecahan ekuivalen, membandingkan dan mengurutkan pecahan, operasi penjumlahan, perkalian, pembagian dan pengurangan pada pecahan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan